banyak sekali pahala dan juga rezeki. Tidak akan mungkin salah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara Anda yang mengatakan, "Ustaz, saya sudah coba hijrah menjadi orang yang diberikan dengan agama, tapi banyak proyek yang luput dari saya. Perasaan pekerjaan ini itu saya tidak bisa kerjakan karena banyak syubhat dan haramnya." Maka saya akan menjawab, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah lah yang menyelamatkan Anda dari semua jenis pekerjaan tersebut. Coba keluar dari tempat-tempat yang memang syubhat atau haram ini, dan Anda fokus mencari sambil meminta petunjuk kepada Allah mana tempat dan pekerjaan yang sesuai yang Allah inginkan. Banyak sekali orang tadinya dari kemaksiatan, kemudian dia minta petunjuk kepada Allah SWT, menceritakan kepada saya pun, ternyata dia akhirnya alihkan ke travel haji dan umroh dari usaha-usaha yang haram, akhirnya bisa mengurus jemaah bolak-balik ke Mekah, dan dia merasa tenang, serta digantikan oleh Allah SWT pendapatannya. Berapa banyak orang yang tadinya pendapatannya haram, lalu kemudian dari sisa-sisa uang halal dia buka restoran dan Allah berkahi, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala pasti benar dengan janjinya. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh dalam surah At-Talaq ayat 2, dan ini di dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ini 4 ayat berturut-turut janji Allah ada di situ. Bagi orang yang bertakwa atau orang yang patuh dan coba istiqamah di atas agama Allah. Di ayat 2-nya, di akhir ayat 2 Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, makna takwa patuh. Allah halalkan dia nikmati, Allah haramkan dia jauhi. Allah perintahkan dia kerjakan, Allah larang dia jauhi. Maka Allah mengatakan Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kalau teman-teman lagi umrah di Mekah atau di Madinah, di hotelnya, coba perhatikan tangga darurat. Kalau kita mau jalan lewat tangga, lift lagi mati misalnya atau terjadi kebakaran, ada tulisan dalam bahasa Arab. Biasanya kalau bahasa Inggris kan exit ya. Bahasa Arabnya itu mim, kha, ra, jim. Bacanya makhraj. Kenapa digunakan kalimat itu? Karena itu tangga darurat untuk menyelamatkan dari kebakaran tadi, gitu kan? Allah menggunakan kalimat ini mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tidak mungkin salah. Allah mengatakan siapapun yang bertakwa pasti Allah akan berikan makhraja, solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Kalau kita kerja di sebuah tempat haram, kita tinggalkan, Allah kasih pasti yang pekerjaan halal. Kita meninggalkan perzinahan, Allah akan kasih pasangan yang halal. Apapun yang kita tinggalkan yang buruk, kita akan dialihkan kepada yang baik. Itu janji Allah di At-Talaq ini. Dan ini diyakini oleh ribuan bahkan miliaran manusia, orang-orang beriman dari zaman Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat nanti. Makhraj juga ini bisa diterjemahkan, kalau orang Arab membahasakan kalau ada orang jalan di tempat yang sempit, misalnya gang, tubuhnya nggak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba di ujung gang itu dia temukan sebuah lapangan luas, dia bisa lari. Transisi dari tempat sempit ini ke tempat yang lapang, itu namanya makhraj. Maka Allah gunakan kalimat ini. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Pasti Allah berikan kepada dia jalan keluar. Di ayat 3-nya, itu ayat 2 tadi. Ayat 3-nya, janji yang kedua, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Lalu Allah sebutkan secara khusus rezeki. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Nggak masuk di benaknya. Kok bisa dapat proyek ini? Kok bisa saya dapat rezeki ini? Kok bisa saya dapat panduan ini? Kok bisa saya dapat pasangan itu? Nanti akan keluar dari lisannya Bapak Ibu itu. Pada saat betul-betul kita hijrah dari keadaan yang tidak baik, baik tidak baik atau baik ini tolak ukurnya adalah pandangannya Allah ya, bukan pandangan kita. Selama itu tidak baik, maksiat kepada Allah, semua orang beriman wajib memandang itu tidak baik. Kalau dia tidak baik di mata Allah, walaupun tidak baik di mata kita, kita akan pandang itu baik. Seperti itulah. Maka otomatis Allah SWT akan berikan dia fasilitas itu. Rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu di ayat 3-nya. Di ayat 4-nya, kita cuma ambil saksi bahasan. Di akhir ayat Allah mengatakan, di ayat 4-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkara-perkara urusannya yusra, mudah. Begini memahaminya, kata sebagian ulama tafsir,
Ayat 4 surah At-Talaq ini sangat relevan dengan ayat 2. Ayat 2 tadi kan diberikan makhraj, jalan keluar. Ayat 4 Allah bilang makhrajnya itu yusra, mudah. Contoh misal, ada orang sembuh dengan cara operasi. Tapi dari ayat ini, kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, tanpa operasi dia bisa sembuh. Ayat 4 ini memastikan makhrajnya tadi, jalan keluarnya nggak sulit buat dia, yusra, mudah. Bisa dilihat di situ di Al-Qur'annya. Kalau buka aplikasi Al-Qur'an di handphonenya, baca terjemahannya. Kalimat yusra berarti Allah gampangkan atau mudahkan. Yang dimaksud di sini adalah, lihat coba ayat 2-nya. Yang makhraja. Makhraja apa Allah di situ apa terjemahannya? Jalan keluar. Lihat nggak? Ya. Jadi ini ada relevansinya, ada hubungannya satu sama yang lain. Berarti ayat 4 ini menafsirkan ayat 2. Makhraja di ayat 2, jalan keluar. Di ayat 4-nya dikatakan yusra, mudah.